Ombak hampir tenggelam. Percaya dia setia, firman-Nya ya dan amin. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Burung di udara Dia pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi. Terlebih diriku serupa gambarnya, aku ini anak Bapa di sorga. Tak perlu aku kuati, Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Oke, mari kita berdiri, kita mau berdoa, kita mau menghadap Bapa yang Maha Kuasa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Shalom. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami hendak beribadah di sini Tuhan. Kami hendak merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami hendak beribadah Tuhan Yesus. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima acara kegiatan ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Haleluya. Masih bersukacita? Mari jemaat, persilakan bangkit berdiri. Mari salam kanan kirinya. Kamu dibangkitkan, kamu telah ditebus oleh darah Yesus. Masih semangat? Oke, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Masih bersukacita? Nah, silakan duduk lagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang bukan. Jemaat silakan berdiri. Hauri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Kami mengingat kembali Tuhan, Jumat kemarin kami memperingati Yesus telah mati bagi kami dan menebus semua dosa-dosa kami. Hari ini kami kembali memperingati kebangkitan Yesus dari kematian yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kutuk dosa. Kami mengucap syukur bahwa Yesus telah mati bagi kami dan bangkit, sehingga kuasa kebangkitan-Mu membuat kami dapat lahir kembali, lahir baru di dalam Tuhan. Engkau membaharui roh kami ketika kami dibaptis. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi di tempat ini. Kami mau sedikit belajar tentang firman Tuhan, biar Tuhan disenangkan dan kami bisa belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, amin. Iya, ya. Yang di Zoom, shalom. Di YouTube, shalom. Tuhan berkati kita. Kita mau sedikit belajar tentang firman Tuhan. Ya. Nah, hari ini mungkin setelah ibadah ini selesai, kita mau sedikit ada perlombaan seru-seruan ya, Bapak Saudara ya. Ya, kita bersyukur gereja kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin dahsyat luar biasa. Ya. Oke, good. Saya memberikan tema khotbah hari ini simple, yaitu tentang home. Kita merayakan apa? Paskah. Apa itu Paskah? Waktu di zamannya perjanjian lama, mereka keluar dari perbudakan, yaitu Mesir. Berapa tahun Israel diperbudak oleh Mesir? 400 ya. 400 tahun. Ya, 430 tahun sekitar segitu, Bapak Ibu Saudara, atau sekitar 4 abad. Ya. Nah, ketika mereka keluar, maka mereka merayakan Paskah. Namun hari itu memang waktu itu rotinya tidak beragi, Bapak Ibu Saudara.
Nah, ketika kita hidup dalam zaman kasih karunia ini, lebih keren ya. Orang bilang, I live only by His grace. Wah, saya hidup hanya karena anugerah. Kalau kita sebut ya istilah kerennya zaman kasih karunia ini, kita merayakan Paskah ketika Yesus bangkit. Nah, begitu. Karena Yesus telah melepaskan kita dari kuasa sengat dosa dan sengat maut. Yang setuju katakan amin. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia telah melepaskan kita dari kutuk maut dan dosa. Katakan amin. Ya, ada kuasa di balik kebangkitan Yesus. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit mengenal, ya. Saya gambarkan sedikit walaupun saya bukan seorang pelukis, iya kan? Nah, mungkin di sini ada pohon kelapa, ya. Ini mungkin pohon kelapa Buramani. Karena di pastori ada pohon kelapa Buramani. Ya. Oke, ini ada pohon, entahlah pohon apa, mungkin pohon lengkeng kali di sini punya Pak Robi. Ini seperti gambar sebuah rumah, house. Bahasa Inggris rumah itu house. Tetapi kalau di dalamnya ini semua kenangan, semua masa-masa pertumbuhan, kelahiran Bapak Ibu Saudara, semua kenangan-kenangan itu boleh kita sebut yang namanya home. Home sweet home. Wah, gitu ya. Home. Wah, rumahnya nyaman banget ya. Orang bilang biasa apa? Rumahnya homey. Homey banget gitu ya. Rumahnya bener-bener kayak keluarga yang bener-bener rukun, bener-bener tentram. Nah, di sini saya ingin mengangkat sebuah tema yang namanya atau judul yang namanya home. Home itu lebih kepada ya memang bisa rumah juga. This is my home atau this is my house. Tapi orang-orang sering bilang ya ini my house. Tapi kalau home itu lebih kepada suasana. Home juga memiliki, kalau saya pelajari, memiliki arti yaitu selain rumah, dia suasana atau kandung ya, kandung. Ada hubungan kandung di dalam ini. Apalagi yang saya pelajari. Atau di sini rumah tetapi rumah asal mula. Di mana tempat Bapak Ibu Saudara bertumbuh dan berbuah, berkembang dan sebagainya. Ya. Kandung atau sekandung. Ya. Di situ ada semua kenangan kita, ada semua apa ya namanya ya? Mungkin peristiwa tetapi lebih kepada ya selain kenangan, ya ini suasana di dalam rumah itu Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Tempat bertumbuh. Apa hubungan Paskah dengan home ini? Dengan kita sedang belajar tentang apa? Persekutuan. Saya berpikir, oh iya ya, tidak suatu kebetulan kalau kita ya sedang berbicara tentang persekutuan. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, otomatis kita mengerti makna akan Paskah ini. Di dalam makna Paskah ini Tuhan sangat merindukan kita menyadari
bahwa kita selalu harus bersekutu dan tinggal tetap di dalam Tuhan. Home. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sebelum kita baca firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan. Kalau saya menggambarkan Yesus seperti sebuah rumah, home, di mana engkau mendapatkan, engkau lahir baru di situ. Iya, kenapa? Ya Pak, selain saya lahir baru, saya dapat nama baru. Cie. Ada kenangan di mana engkau lahir baru di situ. Tanggal berapa engkau lahirnya? Ya, sama siapa aja lahirnya? Siapa yang ngelahirin? Ya, kalau di dalam roh, yang melahirkan roh kita siapa? Tuhan. Jadi, kalau kita lahir baru di dalam Yesus, kita adalah disebut anak Bapa. Kalau kita anak Bapa, mengapa kita khawatir akan masa depan? Kalau kita anak Bapa, mengapa kita harus ikut dalam intimidasi setan? Kalau kita tahu kita anak Bapa, jati diri kita anak Bapa, kenapa kita harus khawatir akan hari esok? Kenapa kita harus hidup di dalam kebimbangan? Harusnya ketika kita adalah anak Bapa, kita hidup di dalam iman. Di dalam home ini, kita diproses, kita mengalami gesekan, kita mengalami semua yang harus kita lalui, Bapak Ibu Saudara. Home, tempat kita bertumbuh. Kita main mungkin di sini ketika kita besar, ya kan? Mungkin kita ada secara manusia ada sempat keluh kesah, ya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang saya gambarkan seperti home ini, yang selalu menerima kita. Bapak Ibu Saudara, idealnya orang tua yang baik, orang tua yang memperhatikan anaknya, ketika anaknya atau kita melakukan kesalahan, atau mungkin begini lebih tepat. Kalau kita di tempat lain kita tinggal dan kita ada orang tua di situ. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami problema, kemana kita lari? Ke orang tua, betul nggak? Ya, kita ngadu sama orang tua kita. Kita cerita sama orang tua kita. Kita kembali ke home. Paskah adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus membawa kita keluar dalam tanda kutip dari tanah Mesir, dari perbudakan. Yesus membuat kita menjadi orang yang merdeka ketika kita menjadi percaya dan lahir baru, ya. Oleh sebab itu, Yesus menebus kita di kayu salib supaya kita mengerti betul bahwa kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Hari ini cukup beberapa ayat saja. Yuk kita baca sama-sama Filipi 3 ayat yang ke-10, 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa? Mengenal. Katakan mengenal. Lagi-lagi saya mau bilang, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhan. Ya, betapa pentingnya kita di home ini. Kita mengenal siapa? Pribadinya, pribadi Yesus, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus. Apalagi dalam momen Paskah ini, harusnya kita mengerti betul ada kuasa kebangkitannya. Kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan
Sekutuan. Wih, dahsyat. Ini ayat yang relevan sekali dengan apa yang kita harus peringati hari ini dan dengan tema visi kita di dalam bulan ini. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa sembarangan dalam menentukan visi, nggak bisa hanya pakai otak. Nggak bisa. Harus bergumul, diam berjam-jam menunggu Tuhan ngomong. Udah berjam-jam kita nunggu Tuhan ngomong. Hanya satu kata dia ngomong. Tetapi disitulah menikmati proses yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan suruh sampaikan tentang rumahku. Home. His home. Kalau ini adalah rumah kita, ayo jangan lupakan. Ini rumah kita. Amin. Ini suasana kita bersama. Ini base camp kita bersama. Di dalam dan di tempat inilah kita bertumbuh. Kita mengenal dia. Pulang kita ke rumah yang rumah benda itu masing-masing. Kita hanya tinggal sementara di situ. Kita berproses di situ. Tapi ketika kita kembali bersekutu bersama di tempat ini. Di dalam momen Paskah ini. Harusnya kita mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Di dalam home ini, ingat, inilah tempat asal mula kita. Dari siapa kita berasal? Tadi saya ada katakan, dari siapa kita dilahirkan? Dari siapa? Tuhan. Allah Bapa yang melahirkan kita. Secara roh. Dia yang menjadikan kita secara jiwa kita. Dia yang menenun kita secara tubuh ini. Dia merajut, dia menenun. Dia nggak asal ngomong saja. Hai manusia jadi. Timbullah Bu Esther langsung nge-WL di sini. Siap. Salam saudara-saudara. Nggak begitu. Ya. Timbullah Pak Robi di sini langsung main ikan. Jejet. Nggak begitu. Tuhan Allah Bapa dia menenun kita, kata Raja Daud. Raja Daud itu juga nabi. Karena dia menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan kepada dia dan Daud menyampaikan kepada kita. Dia banyak sekali melihat penglihatan demi penglihatan yang sampai hari ini menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ketika Raja Daud berkata seperti itu, ya, dia tidak main-main. Amin. Allah Bapa menenun kita. Ya, dan secara roh dia melahirkan kita. Sehingga manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Enggak ada rohnya, cuman hanya tubuhnya saja. Jadi zombie. Betul ya? Ya kan? Jalan dia gini. Dan saya mau kasih tahu. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan hari ini pagi-pagi benar Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus nggak bangunnya siang. Ya, sebelum matahari terbenam dia sudah bangkit, makanya kita harus doa pagi. Hello. Jangan malas doa pagi. Ya. Yesus nggak bangun siang. Ya. Sehingga dia disebut Tuhan kesiangan. Enggak. Dia bangun pagi. Dia tahu harus rajin. Ya, dia sedang memberikan kita teladan bahwa kita harus rajin mencari Tuhan. Dia bangun pagi. Maria Magdalena dan semuanya, semua ke kuburan Yesus pada waktu itu. Ngelihat kubur Yesus udah sepi dan yang terbuka, kuburnya sudah terbuka, batunya sudah digulingkan. Ya, saya memang belum pernah ke Israel, tapi saya pernah melihat kuburan pada zaman dulu. Batunya itu memang agak dibulet-buletin, nanti iniin. Dan lobangnya itu nggak gede lobangnya. Ya, paling segini doang lobangnya tuh, kecil. Ya kan, segini doang nih tingginya. Ya, nggak sampai 1 meter Bapak Ibu Saudara. Lobangnya digulingkan, batunya yang besar itu.
Dan itu sudah terguling batunya. Ya, apa namanya? Batunya itu. Dan mereka masuk ke dalam ngelihat mayat Yesus sudah enggak ada. Tapi ada juga kuburan zaman dulu, perjanjian lama, yang besar batunya. Dan memang besar juga ininya, apa namanya? Gerbangnya atau lobangnya besar. Ada. Tapi saya yakin Yusuf dari Arimatea itu bukan orang sembarangan. Pasti dia pesan kuburan yang bagus, artinya besar. Bayangkan kalau perempuan yang gulingkan, ya, mungkin buang angin dia sambil dorong pret, berat sekali Bapak. Saya aja bantuin ngangkat si Sean aja sampai tekentut-kentut tuh gitu. Ya, nahan. Apalagi gulingkan batu, nggak mampu. Ya, itu harus mungkin perkisarannya 5, 6 sampai 9 orang untuk menggulingkan batu itu. Dilihat di situ kubur telah kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mayatnya tidak dicuri, tapi dia hidup sesuai dengan janji yang telah dia sampaikan. Ya. Nah, Yesus sudah bangkit, dia hidup dari antara orang mati. Dia menyediakan tempat bagi kita. Home. Kalau saya menggambarkan Yesus seperti home. Dialah suasana yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita sudah nggak mampu lagi. Kita sudah hopeless. Ya, kita udah nggak ada yang bisa nolong kita lagi. Saya mau tanya, kemana kita lari? Kalau bukan kepada Dia. Amin. Tetapi sebagai hamba Tuhan kami harus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang di YouTube. Ya. Kita harus cari Tuhan. Amin. Cari Dia dengan baik. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam home ini janganlah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita bersama-sama secara sekandung. Dalam home ini bukan hanya kita sendiri yang lahir. Ada banyak orang-orang yang lahir di sini. Yang dibawa kepada Tuhan. Dan tugas kita ketika kita tahu Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Harusnya kita mengajak orang-orang untuk datang ke rumah ini. Supaya mereka mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Di dalam home, dalam rumah, kita pasti akan merasa aman. Orang kalau sakit, dia bilang gimana? Misalnya dia merasa hampir mati. Udahlah, bawa aja saya pulang. Saya mau mati di rumah saya. Pernah gak dengar kayak gitu? Pernah ya? Ya. Dulu papa saya juga begitu. Udah, papa gak usah dibawa ke rumah sakit. Biar papa di sini. Kami udah tahu gitu kan. Tetapi akhirnya beliau juga kami tetap bawa berikan yang terbaik. Kita sebagai anak ingin berikan yang terbaik, betul gak? Iya. Kita bawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di rumah sakit. It's okay, gak jadi masalah. Tapi dengan pernyataan itu kita tahu bahwa mereka merasa lebih aman di rumah mereka masing-masing. Hello? Ya, ada keluarga di situ, betul? Ada apa lagi? Biar sederhana, tapi lebih enak di rumah sendiri. Ya, saya pernah punya teman, ya ini hanya sekedar intermezzo saja. Dia tuh nggak bisa ya buang air besar di rumah orang lain. Aneh kan? Dia hanya bisa buang air besar di rumahnya sendiri. Dan kalau dia nginep di hotel baru dia bisa. Dan itu pun harus dia seorang, nggak boleh sama teman-temannya yang lain. Saya pikir entah kenapa kami orang satu. Kok cerewet sekali. Tapi ya memang begitu jiwanya dia. Sudah terbentuk dari kecil. Ya. Dan dia nggak bisa. Dia akan dia akan tahan.
dia sanggup pulang dulu ke rumah. Kalau misalnya ada tugas kelompok atau segala macam, masih SMA dulu ya. Dia pulang dulu, baru dia pulang lagi ke tugas kelompok itu, tempat situ. Ke rumah kita, ke rumah teman gitu. Ya aneh gitu. Ya udah, yang namanya toilet ya ada toilet aja gitu loh. Empret aja di situ. Ngapain gitu kan? Pipis aja di situ. Tapi dia nggak bisa. Dia harus pulang ke rumahnya. Ada banyak juga orang-orang yang mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau sampaikan, ketika kita tahu bahwa inilah home. Tempat kita beribadah, tempat kita menangis, tempat kita berseru, tempat kita memuliakan Tuhan. Apalagi tempat kita bersuka cita, berbagi, ya. Bahkan mungkin diproses secara kedagingan kita supaya semakin tajam secara roh, secara jiwa. Di sini, ketika momen Paskah ini kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, jangan sekali-kali kita tinggalkan persekutuan, jangan kita lalaikan kuasa kebangkitannya, dan jangan sampai kita tidak mau mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah bangkit bagi kita. Coba tepuk pundak atau salam kanan kiri, bilang ini, Yesus sudah bangkit bagi kamu. Yes. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Paulus katakan apa? Sia-sialah pemberitaan kami. Tetapi kenyataannya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kelak beberapa hari kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka apa yang terjadi? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka beberapa waktu hari kemudian apa yang terjadi? Yesus naik ke sorga. Kalau dia nggak naik berarti dia masih ada di Israel. Ya kan? Iya. Dan setelah Yesus naik ke sorga 10 hari kemudian, barulah namanya pencurahan Roh Kudus. Jangan terbalik ya. Jangan 40 hari kemudian pencurahan Roh Kudus, 10 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Itu terbalik. Iya, dia harus naik dulu, baru Roh Kudus turun. Hari ini kita menikmati karya Roh Kudus juga dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita masih bisa mengasihi orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kita masih berdoa buat mereka, kita masih bisa setia, masih bisa melayani, apalagi ya, kita masih bisa menikmati persekutuan. Itu semua karya Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, dalam momen Paskah ini, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dalam kematian Yesus itu berarti bahwa kita menyalibkan semua kedagingan-kedagingan kita. Yesus sudah menyalibkan dirinya, tubuhnya secara manusia, menjadi korban yang hidup sempurna, tak bercacat celah, suci, untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Cukup sekali untuk selama-lamanya dia berkorban bagi kita. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik, sampai tidak ada lagi bentuk manusia dalam mukanya. Udah kayak bukan muka Yesus. Artinya sudah tercabik-cabik semuanya, dari ujung rambut kepala sampai kaki, mahkota duri dan sebagainya. Semua penghinaan, semua cacian, semua fitnahan, semua yang jahat sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan dia mati, dan dalam hari yang ketiga
Dia bangkit dari orang-orang mati. Dia menang bagi kita, dia telah berperang bagi kita. Kita hidup di dalam kasih karunia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengingatkan bahwa momen Paskah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Mengenal dia, ya, ada kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau Yesus bangkit hari ini, harusnya kita bangkit bersama dengan dia. Amin. Iya, filsafatnya kayak gitu, prinsipnya kayak gitu. Dan jangan pernah kita meninggalkan persekutuan. Persekutuan, katakan persekutuan. Oke, yuk kita bangkit berdiri, ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin setiap kita hari ini sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kita mengenal Dia. Mari kita ingat akan kasih Tuhan. Dia telah bangkit bagi kita. Dia menyediakan tempat, dia menyediakan rumah. Dialah rumah itu, Bapak Ibu Saudara. Pesan yang ingin disampaikan hari ini. Dialah home yang kita rindu-rindukan selama ini. Dialah home, suasana, tempat asal mula kita. Jangan sampai kita meninggalkan dia. Begitu besar pengorbanannya, kasihnya yang dia limpahkan buat kita. Saya melihat di alam supranaturalnya Tuhan. Dia tersenyum manis menantikan engkau untuk datang kepada Dia. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan dengan kasih-Mu, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan
Katakan selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar mengenal Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Di mana Yesus sudah bangkit, kami memperingatinya Tuhan. Bahwa Engkau telah menang bagi kami, telah mengalahkan dunia ini. Dan kami mau bersama-sama hidup berjuang dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami hidup di dalam Kristus. Kami mengucap syukur, Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk kembali, Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami ingin mempersembahkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Karena inilah yang kami berikan Tuhan. Karena inilah yang kami berikan untuk mempersembahkan Tuhan Yesus. Engkau berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Terima persembahan kami Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman, mungkin tidak ditampilkan, nggak apa-apa. Ya, rencana nanti akan sekolah minggu akan latihan, karena minggu depan sekolah minggu mau kesaksian ya. Jadi untuk nari bersama dan bernyanyi bersama. Ya, nanti sekolah minggu latihan sama kakak-kakaknya, ada Kak Deborah, Kak Serafim dan Sarah ya, nanti akan bantu ya kan untuk di sini. Untuk minggu depan nanti akan dihubungi lagi hari apa latihannya di base camp. Lalu nanti hari Selasa kita tetap doa base camp di tempat ini ya, disediakan juga secara online bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang di luar kota atau sedang benar-benar tidak bisa hadir secara Zoom. Dan nanti hari Rabu kita ada AMD ya, di sini di base camp AMD-nya untuk pemuridan anak-anak muda pukul 6:30 malam. Dan nanti hari Kamis latihan instrumen, latihan musik untuk anak muda hari Kamis ya, mulai pukul mungkin sekitar 5:30 saja, jangan jam 5. Dan nanti kita akan latihan untuk ibadah raya. Dan hari Jumat kita komsel di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, pukul 18.30 ada komsel ya. Dan minggu depan kita ibadah pukul 9 pagi. Nanti dilayani oleh Pastor Eni. Seperti itu pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita ya. Kita nyanyi dulu ya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah bahwa Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau adalah milik kepunyaannya Tuhan. Engkau adalah imam-imam yang ditentukan oleh Tuhan. Imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Pulanglah membawa berkat yang melimpah. Berkat itu mengalir buat keluargamu, buat pribadimu, buat pekerjaanmu, usahamu, studimu, sekolahmu. Semua yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi, kemanapun kakimu melangkah, apapun engkau perbuat di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau menerima berkat yang berlipat-lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom. Shalom semuanya. Selamat Paskah, Bu Ramani, Desi, dan semuanya di YouTube. God bless you. Isi ulang paket Happy Ramadan.